Halo guys, perkenalkan nama saya Febiana Bana, NPM 12180034. Saya dari Universitas Timur, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit review jurnal yang berjudul Analisis Saluran Pemasaran Cabai Rawit Capsicum frutensis L. Studi kasus di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Volume 11, halaman 46 sampai 58. Tahun 1 Mei 2017. Penulis Ahmad Safanuddin dan Eko Wahyu Budiman. Reviewers Febiana Bana, tanggal 22 April 2021. Pendahuluan. Pemasaran produk pertanian merupakan kesatuan urutan lembaga pemasaran yang melakukan fungsi pemasaran untuk memperlancar aliran produk pertanian dari produsen awal ke konsumen akhir. Sebaliknya juga memperlancar aliran uang. Nilai produk yang tercapai oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran. Kegiatan pemasaran merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang meliputi proses pengumpulan produk dari para petani, pengepakan, penyimpanan, pendistribusian, termasuk di dalamnya pemilihan saluran pemasaran. Saluran atau rantai pemasaran cabai tergantung pada jumlah lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran dari petani produsen ke konsumennya. Berdasarkan saluran pemasaran yang ada, dapat diketahui bahwa posisi petani dalam tawar-menawar yaitu dilihat dari besarnya kontribusi atau bagian harga petani terhadap harga yang dibayarkan konsumen. Jika saluran pemasaran makin panjang, maka bagian harga yang diterima petani cukup besar. Maka petani produsen yang mengusahakan cabainya akan lebih mengintensifikan usaha taninya. Tujuan penelitian yang pertama, untuk menganalisis saluran dan margin pemasaran cabai di Kecamatan Kanigoro. Yang kedua, pelaksanaan fungsi pada setiap lembaga pemasaran di Kecamatan Kanigoro. Yang ketiga, efisiensi saluran pemasaran di Kecamatan Kanigoro. Metode penelitian. Yang pertama, analisis lembaga saluran pemasaran. Saluran pemasaran cabai rawit ditelusuri dari petani sampai ke konsumen. Pola pemasaran cabai rawit didasarkan pada alur pemasaran yang terjadi di Kecamatan Kanigoro. Yang kedua, analisis margin pemasaran. Analisis margin digunakan untuk mengukur jumlah keuntungan yang diperoleh masing-masing lembaga pemasaran. Yang ketiga, analisis elastisitas transmisi. Kegunaan dari elastisitas transmisi adalah untuk mengetahui seberapa besar perubahan harga di pasar pengecer, pemasar, konsumen akibat terjadinya perubahan harga sebesar satu satuan unit pasar per produsen. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, saluran pemasaran. Berdasarkan hasil penelitian mengenai saluran pemasaran, hasil pemasaran cabai rawit di Kecamatan Kanigoro terdapat 3 saluran pemasaran. Yang pertama, saluran pertama. Petani menjual cabainya kepada petani pengumpul, kemudian dijual kembali cabainya kepada konsumen.
Yang kedua, saluran kedua. Petani menjual cabainya kepada petani pengumpul, kemudian petani pengumpul kepada petani besar menjual cabainya kepada petani pengecer, dan yang terakhir, petani pengecer menjual cabainya kepada konsumen. Yang ketiga, saluran ketiga. Petani menjual cabainya kepada petani besar, kemudian petani besar menjual cabainya kepada petani pengecer, dan yang terakhir, petani pengecer menjual cabainya kepada konsumen. Yang kedua, margin pemasaran. Saluran pemasaran 1 memiliki margin sebesar 6.500 per kg yang lebih rendah, dan saluran pemasaran 2 sebesar 10.000 per kg. Saluran pemasaran 3 sebesar 10.000 per kg. Berdasarkan tinggi dan rendahnya margin pemasaran, maka saluran pemasaran 2 dan 3 merupakan saluran pemasaran yang paling kurang efisien secara ekonomis di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Yang ketiga, sere harga yang diterima petani. Untuk mengukur efisiensi pemasaran yang menjadi acuan, yaitu dengan cara menghitung sere harga yang diterima petani dengan kriteria apabila bagian yang diterima petani kurang dari 5%, berarti pemasaran belum efisien, dan bila bagian yang diterima petani lebih dari 50%, maka pemasaran dikatakan efisien. Jadi, untuk ketiga saluran pemasaran cabai rawit di Kecamatan Kanigoro, semuanya efisien karena nilai harga yang diterima petani semuanya lebih dari 50%. Yang keempat, keuntungan lembaga pemasaran. Dari ketiga lembaga pemasaran tersebut, semuanya memperoleh keuntungan untuk keberlangsungan usaha dagang cabai rawit ini. Dan keuntungan paling banyak untuk saluran pemasaran 1 dan 3 didapat oleh pedagang pengumpul dan pedagang besar. Yang kelima, sere biaya pengecer. Dalam proses pemasaran cabai rawit yang terjadi pada saluran pemasaran di Kecamatan Kanigoro, bahwa sere biaya tersebut terdapat pada pedagang dan sere keuntungan terbesar terdapat pada pedagang pengumpul. Yang keenam, analisis elastisitas transmisi. Dan persamaan di atas, maka didapat elastisitas transmisi harga pada saluran pemasaran 1 sebesar 1,08, berarti ET lebih besar 1, maka laju perubahan harga di tengah produsen dan saluran pemasaran yang sebesar 0,9 E, berarti ET lebih besar. Berarti laju perubahan harga di tengah konsumen lebih kecil dibandingkan dengan laju perubahan harga. Kelebihan: dengan adanya saluran pemasaran dalam memasarkan cabai rawitnya, petani dituntut untuk mempelajari secara aktif informasi pasar sehingga dapat dipilih saluran pemasaran yang lebih menguntungkan. Kekurangan: pemerintah kurang memperhatikan dan memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar cabai rawit agar menguntungkan.